Halo Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda hari ini? Apakah sudah menghijau mengikuti tren pasar yang terjadi pada perdagangan kemarin? Berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Kamis 26 Februari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin berhasil rebound menuju zona hijau dengan penguatan yang cukup besar, yaitu 41,4 poin atau 0,5% menuju 8.322,23. Sebanyak 357 saham menguat, 340 saham melemah, dan 253 saham lainnya stagnan. Total kapitalisasi pasar mencapai 14.911 triliun dengan frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 2,789 juta kali. Total volume perdagangan sebesar 49,42 miliar dengan nilai transaksi mencapai 28,22 triliun. Yang bisa menjadi catatan dari data tersebut adalah bahwa aksi penguatan yang terjadi pada Rabu kemarin semakin memperkuat tren volatilitas yang terjadi di sepanjang pekan ini, di mana pada awal pekan indeks sempat menguat cukup tajam, lalu Selasa melemah juga cukup tajam dan kembali menguat dengan porsi penguatan sebesar 0,5% pada Rabu kemarin. Lalu apa sebenarnya yang mendasari aksi fluktuatif indeks di sepanjang pekan ini? Atau sentimen apa saja yang mempengaruhinya sehingga bisa menjadi guidance atau pertimbangan investor untuk apa hal yang bisa dilakukan untuk transaksi perdagangan pada hari ini. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President, Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung, Mas. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Sudah siap berburu saham pilihan ini, Mas ya? Ya, kolektif oke lah. Oh, oke. Baik, kita langsung masuk di pembahasan, Mas, bahwa tadi sempat disinggung bahwa IHSG pada pekan ini bisa disimpulkan sangat volatile gitu. Di awal pekan menguat cukup signifikan, lalu tenggelam cukup dalam juga di Selasa dan kembali rebound dengan porsi yang juga relatif signifikan di Rabu kemarin. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri apa yang menyebabkan tren volatilitas ini terjadi? Oke, Mas. Memang volatilitas IHSG pekan ini sangat menarik. Jadi indeks naik turun tajam sepanjang pekan mencerminkan tarik-menarik antara sentimen global dan domestik, Mas. Jadi awal pekan pasar sempat optimis, didorong oleh harapan stabilitas kebijakan moneter dan akumulasi investor lokal. Namun tekanan eksternal berupa penguatan dolar dan isu perdagangan global memicu aksi jual di hari Selasa kemarin, Mas. 2 hari yang lalu. Kemudian Rabu pasar kembali menguat 0,5 karena bergain hunting dan rotasi sektor menunjukkan bahwa investor masih mencari peluang meskipun ketidakpastian itu tinggi, Mas. Jadi tetap mereka mencari untuk pilih saham yang mana. Baik. Dan dari catatan kami juga bahwa hal yang menarik sebenarnya di saham-saham big cap nih, Mas Reza, saham-saham dengan kapitalisasi besar biasanya bisa kita harapkan untuk menopang kinerja indeks untuk kemudian mengatrol kembali ke zona hijau. Tapi yang ada dalam beberapa pekan terakhir atau dalam beberapa perdagangan terakhir justru cenderung jadi pemberat bagi laju indeks di papan perdagangan. Ini mencerminkan apa nih, Mas? Oke, kalau dari saya sih melihatnya adalah sektor-sektor seperti keuangan, energi juga biasanya kan menjadi penopang ya. Sekarang justru menekan kinerja sih, karena memang valuasinya sudah tinggi. Jadi membuat rentan terhadap profit taking. Jadi profit taking banyak terjadi di sektor itu. Sementara tekanan eksternal juga seperti fluktuasi harga komoditas dan arus modal asing juga memperburuk sentimen, Mas. Akibatnya sektor tidak lagi berfungsi sebagai buffer index
melainkan menjadi sumber volatilitas itu sendiri, Mas. Baik, baik. Karena keluar masuknya justru dari situ, Mas. Baik, baik, baik. Jadi sebenarnya kalau kita bisa simpulkan di pasar ini benar-benar situasinya wait and see ya Mas, bahwa investor luar negeri juga masih melihat-lihat perbaikan apa yang sedang terjadi di bursa domestik, lalu kemudian investor domestik juga sedang mencari-cari celah apa nih peluang yang bisa dimanfaatkan untuk dalam waktu dekat gitu ya. Iya, tapi volatile-nya justru dari big cap itu, karena mereka rentan masuk dan rentan keluar. Iya, 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 iya. Baik. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian, sentimen apa saja yang masih tersedia di pasar menurut Mas Reza yang sepertinya paling nggak untuk perdagangan pada hari ini misalkan perlu dicermati oleh para sobat investor? Oke, kalau untuk sentimen tentu masih pada pelemahan mata uang domestik. Kemudian juga ekonomi global yang masih belum pasti. Serta ya penurunan outlook kredit dari lembaga internasional masih membayangi Indonesia. Cuman kalau untuk sentimen positifnya kita masih bisa konsumsi domestik tetap kuat. Momentum investasi di sektor hilir juga menjadi pilihan yang bagus. Serta kebijakan regulator yang menekankan stabilitas jangka panjang itu juga baik. Dengan kata lain, pasar masih memiliki bahan bakar untuk optimis, Mas. Tetapi tetap harus menavigasi resiko eksternal yang cukup besar, Mas. Jadi ya selektif, pinter-pinter pilih sektor, tapi tetap harus masuk. Baik. Nah, kalau kita agak review di sepekan atau 2 pekan terakhir kan berharap sentimen dari momen Ramadan maupun nantinya faktor momen Idul Fitri yang ada momen mudik, terus kemudian spending orang untuk belanja itu juga banyak. Nah ini seberapa besar mulai berpengaruh di pasar saham domestik ini, Mas? Dorongan konsumsi lebih signifikan ya, terutama di sektor retail, transportasi, dan barang konsumsi. Tapi kan ini sifatnya temporer ya. Bisa menjadi katalis jangka pendek untuk memperbaiki sentimen pasar, tapi tetap tidak cukup kuat untuk mengubah arah besar indeks, Mas. Jadi ya Lebaran ini jadi booster katalis jangka pendek yang cukup bisa menyeimbangkan tekanan eksternal dengan optimisme domestik. Baik, baik. Dan secara volume juga nggak terlalu besar mungkin ya, Mas? Mestinya sih enggak. Malah justru harusnya kan kalau mendekati Lebaran itu orang malah lebih banyak butuh cash ya. Oh iya benar-benar. Nah di momen Ramadan kan mungkin ada sektor-sektor yang bisa dilirik gitu, misalkan consumer, terus kemudian logistik dan sebagainya. Nah secara spesifik mungkin di perdagangan hari ini mungkin Mas Reza bisa ngasih insight gitu bagi investor untuk kemudian sektor-sektor apa saja sih, atau justru malah ada secara spesifik saham-saham apa saja yang layak untuk diperhatikan pada perdagangan hari ini? Ya, sektor-sektor yang layak dicermati hari ini bisa dikonsumsi dan retail karena momentum Lebaran mendukung peningkatan dari permintaan di sektor tersebut. Kemudian juga transportasi dan logistik terkait dengan aktivitas mudik tentu saja pasti memberikan dorongan tambahan ya, Mas. Kemudian juga dari sektor keuangan tetap harus diperhatikan, walaupun masif, tapi daya tarik dividen juga cukup untuk bisa membuat investor melirik, walaupun valuasinya sudah terakhir dan komoditas juga masih bisa dilirik, karena peluang trading masih terbuka, walaupun skala masih tetap tinggi, Mas. Mungkin itu 4 sektor yang bisa dilihat, Mas. Baik, baik. Wah itu tadi disebut dividen itu bahasan tersendiri yang juga cukup menarik ini. Cuman sayangnya dengan waktu yang terbatas, kami ucapkan terima kasih atas penjelasan dari Mas Reza. Semoga bisa menjadi insight tambahan bagi sobat investor untuk memulai transaksi pada perdagangan hari ini. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih, sama-sama. Yap. Baik, sobat investor, demikian perbincangan kami dengan PT Henan Putira Asset Management.
Semoga bisa menjadi insight tambahan bagi sobat investor dalam bertransaksi pada perdagangan hari ini. Selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan investasi baik itu jual maupun beli saham-saham pilihan sepenuhnya ada dalam genggaman Anda sobat investor. Maka bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.